warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad. Kita doakan beliau-beliau, mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qiyamul laili fa fadluhu 'azimun wa thawabuhu jazilun wal waridu fi fadlihi min al-kitab was sunnah syai'un katsirun yatulu dhikruhu wa ya'suru hasruhu. Qala Allah ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Allah ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu salati ba'dal maktuba salatul lail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatul lakum ila rabbikum ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kita bersama-sama membahas dari nasihat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas kalam atau nasihat dari beliau, kita mendapatkan keberkahannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, adapun orang yang menghidupkan waktu malam itu keutamaannya sungguh sangat besar sekali. Banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan di waktu malam, baik separuh malam atau sepertiga malam atau 2/3 malam. Dan bagi mereka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail atau menghidupkan waktu malam ini merupakan kewajiban, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail atau menghidupkan waktu malam dengan berbagai ibadah, baik zikir atau salat, itu merupakan kewajiban. Sehingga di antara para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka tertidur, mungkin kecapean, kemudian tidak sempat untuk
menghidupkan waktu malam dengan sholat tahajud, biasanya mereka mengqadanya karena mereka sudah menjadikan bangun malam atau sholat tahajud merupakan kewajiban. Dan di antara ciri-ciri aulia Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak pernah meninggalkan bangun malam atau menghidupkan waktu malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka para wali Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali mereka tidur di waktu malam. Waktu malam mereka gunakan untuk asik bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam pujian ataupun berbagai macam tasbih. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur 2/3 malam mereka banyak meminta ampun Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya saja, bahkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena istighfar mereka inilah para orang-orang solihin, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan turunnya bala, disebabkan oleh maksiat-maksiatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkat orang-orang solihin, berkat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka di waktu malam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat Nabi Muhammad yang mereka telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan turunnya bala. Makanya kita harus hati-hati terhadap orang-orang di antara kita. Mungkin saja orang-orang di antara kita, orang tua-tua kita, mereka di waktu malam bangun dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk terhadap diri kita. Dan orang yang bangun di waktu malam kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, ini dikatakan menduduki posisi seorang wali. Dan siapapun yang meremehkan salah satu wali Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang meremehkan salah satu di antara waliku, berarti dia telah mengajak perang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu siapa di antara kita orang-orang yang termasuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh meremehkan satupun orang di sekeliling kita. Dikhawatirkan yang kita remehkan, yang kita anggap remeh, justru itu adalah salah satu wali Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dengan kita meremehkan orang tersebut yang kita anggap remeh, akan tapi dia merupakan salah satu kasih Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salati ba'dal maktubah salatul lail. Paling afdalnya salat setelah maktubah, setelah salat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, yaitu salat fardu. Paling afdalnya salat setelah salat fardu, yaitu salat di waktu malam. Lebih-lebih kalau separuh dari malam. Kebiasaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka memang menjalani suluk, ya, itu biasanya jam 2 sudah bangun. Kadang-kadang jam 1 bangun atau jam 3 bangun. Ketika bangun itu
mereka itu bersegera untuk mengambil air wudhu dan terus dia menghidupkan waktu malam tersebut sampai datangnya waktu subuh. Ini diantara para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghidupkan waktu malam. Kemudian waqala alaihi wasallam alaikum bi qiyamil lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bi qiyamil lail. Semestinya kata Nabi Muhammad, seharusnya kalian itu menghidupkan waktu malam. Yang mungkin kita nggak bisa menyamai dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak bisa menyamai dengan orang-orang soleh. Sebab orang-orang yang soleh itu paling nggak jam 3 sudah bangun. Sedangkan kita jangankan jam 3, jam 5 saja bangun masih berat, apalagi jam 3. Jam 5 saja masih berat, apalagi jam 3. Paling enggak, kata ulama, kalaupun kita tidak bisa bangun malam, kan kita sering bangun malam, cuma kencing saja, jam 2 bangun, cuma kencing aja, habis itu kembali ke ranjang kita tidur. Paling enggak, kata ulama, kalau memang kita enggak mampu untuk bangkit menghidupkan waktu malam, paling enggak kita dianjurkan ana ya Rob, ana ya Rob. 3 kali ana ya Rob. Kenapa? Karena di waktu malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seluruh hamba-hambanya satu pemberian. Siapa yang di malam hari ini pengen dosanya diampuni oleh Allah, maka akan aku ampuni. Ana ya Rob, aku pengen diampuni saya. Nah, barang siapa yang hajat-hajatnya malam hari ini pengen dikabulkan, maka minta Allah ana ya Rob. Nah, jadi cuma ana modalnya 3 kali. Sebab di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 pemberian. Disinilah keutamaan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bangkit waktu malam. Dan kita karena susah untuk bangkit di waktu malam, paling enggak kita ngomong ana ya Rob, ana ya Rob, ana ya Rob, walaupun kita tidak bisa menghitungkan waktu malam. Ini kata salah satu ulama. Kemudian fa innahu da'bu salihin qablakum, maka sesungguhnya bangun di waktu malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Jadi orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi terdahulu, kebiasaan dari mereka yaitu bangun di waktu malam. Sebab di waktu malam inilah merupakan salah satu waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat agung, sehingga siapapun yang menghidupkan waktu malam tersebut merupakan waktu yang afdal tersebut, maka dia pun bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada kisahnya seorang wali itu nggak bangun malam. Yang namanya aulia, yang namanya wali, pasti mereka itu bangun di waktu malam. Dan tidaklah dilantik satu wali kecuali di waktu malam. Jadi wali itu memang dilantik di waktu malam, bukan di waktu siang, bukan di waktu subuh, bukan di waktu sayang, bukan di waktu sore. Waktu malam inilah wali itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qurbatul lakum li rabbikum. Dan di waktu malam ini juga merupakan waktu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang paling cepat, ya waktu yang paling istimewa, yaitu waktu di waktu malam. Ya. Kemudian wa mukaffiratul lisayyi'at, dan juga dapat menghapus dari keburukan-keburukan yang kita perbuat. Wa matradatul lidda anil jasad, dan juga dapat menyembuhkan atau menyehatkan badan kita. Orang di waktu malam
kebiasaannya itu bangun itu dapat menyehatkan badan, bahkan dapat menyembuhkan dari penyakit yang ada pada tubuh kita. Apalagi mandi, luar biasa. Kalau seseorang itu terbiasa bangun di waktu jam 3 malam, kemudian ia bangun setelah itu mandi, ini luar biasa, itu menjadi obat. Kalau orang itu sakit, maka mandi di waktu malam itu menjadi obat. Kalau dia nggak sakit, maka mandi di waktu malam ini dapat menyehatkan tubuh kita. Kemudian wa qala alaihi wasallam ayyuhan nas afsus salam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Salam ini merupakan salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mendapat keselamatan, hendaklah kita menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun terhadap orang yang kita kenal. Assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian wa at'imut ta'am, dan juga memberi makan. Ini kebiasaan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu biasa memberi makan. Kadang-kadang mereka, kebiasaan mereka di waktu pagi paling enggak mengajak orang makan bersama atau memberikan bungkusan, atau paling enggak biasanya di antara mereka habis sholat Jumat mereka ngajak makan sama-sama. Nah, ini kebiasaan orang-orang yang soleh. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu bilaili wan nasu niyamun, dan sholatlah di waktu malam. Wan nasu niyamun, sedangkan manusia tidur. Tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau bakal masuk surga bisalamin, dengan selamat. Nah, surga jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang suka menyebarkan salam, siapa yang suka memberi makan, siapa yang suka menyambung satu rahim, siapa yang suka bangun di waktu malam dengan menghidupkan berbagai macam ibadah, maka kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka dia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala sallallahu salli minal laili walau kahal bisyatin. Nabi Muhammad SAW menganjurkan terhadap kita, kerjakanlah sholat di waktu malam walaupun seperti memerah susu. Jadi saking sebenarnya kita bangun waktu malam, katakan jam 3 kita bangun, maka anjuran Nabi Muhammad, kita diperintahkan sholat walaupun seperti memerah susu, susu sapi atau susu kambing. Sebentar saja, Allahu Akbar, rukuk, sujud, bangun, Allahu Akbar, rukuk, sujud, assalamualaikum, habis itu tidur lagi. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita tidak bisa menghidupkan malam, sepertiga malam atau separuh malam, paling enggak kalau memang kita terbangun di waktu malam, maka kata Nabi, sholli, sholatlah engkau di waktu malam itu walaupun seperti memeras susu sapi atau susu kambing. Kemudian Ar-Rasul SAW beliau mengatakan, wa qala sallallahu syarful mu'min qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin yaitu menghidupkan di waktu malam. Siapa yang ingin punya kedudukan, siapa yang ingin punya keistimewaan, siapa yang ingin siapa yang ingin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bangun di waktu malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan secara istiqomah. Maka orang tersebut pasti bakal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sekeliling masyarakat dia tidak dianggap mulia ataupun diremehkan, tapi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang dimuliakan, seperti Uwais Al-Qarani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu beri hidayah, memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan waktu malam
dengan berbagai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.